Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, firman Tuhan pada siang hari ini seringkali ditafsirkan atau diterjemahkan oleh orang Kristen, jemaat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan sebagai sesuatu yang luar biasa, diartikan menerima berkat jasmani. Mungkin itu berbicara tentang berkat materi, ataupun berbicara tentang kelimpahan, kekayaan, atau mungkin bahkan berbicara tentang mungkin mujizat atau kesehatan. Menurut saya mungkin boleh-boleh saja ya, kalau ada hamba Tuhan, ada jemaat Tuhan yang mentafsirkan atau menerjemahkan ayat firman Tuhan ini dengan pengertian untuk menerima berkat jasmani ya, berkat secara materi, secara kelimpahan. Mungkin kalau kita pikirkan tentang berkat jasmani, ada orang yang berdoa ingin punya rumah ya, ingin punya mobil yang bagus, ingin punya pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang karirnya bagus. Mungkin selama ini dia berdoa meminta sama Tuhan, Tuhan belum beri, Tuhan belum jawab. Tiba-tiba Tuhan berikan mujizatnya, Tuhan berikan surprise ya, kejutan. Tuhan berikan rumah, Tuhan berikan mobil yang bagus, Tuhan berikan pekerjaan yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang ayat firman Tuhan ini, kita bisa menerima berkat-berkat yang luar biasa itu tadi adalah dengan syarat dari Tuhan Yesus. Syaratnya apa, Bapak Ibu? Syaratnya adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan Yesus, akan berlaku firman Tuhan ini, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Syaratnya apa? Mengasihi Dia. Tetapi saya siang hari ini mau sampaikan firman Tuhan dari sudut pandang yang lain. Ada hal yang lebih luar biasa, ada hal yang lebih spektakuler, ya, lebih dahsyat daripada hal-hal yang sifatnya jasmani, ya, hal-hal yang sifatnya kekayaan materi. Meskipun jujur kita sebagai manusia, kita perlu yang namanya materi, ya, kita ingin memiliki kelimpahan, kita ingin memiliki mungkin berkat yang melimpah. Tetapi ada satu hal yang lebih penting lagi, firman Tuhan pada siang hari ini saya terjemahkan, saya tafsirkan, yaitu bagaimana kita menerima hikmat Tuhan. Jadi siang hari ini yang lebih penting daripada materi, kekayaan, kelimpahan, itu adalah hikmat Tuhan.
Hikmat Tuhan itu tidak akan bisa kita beli dengan kekayaan kita, saudara. Hikmat Tuhan tidak bisa kita beli dengan harta kita. Hikmat Tuhan hanya kita bisa miliki dengan hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Amsal, kita akan melihat bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi untuk kita bisa memiliki hikmat, kita harus takut akan Tuhan. Saudara, saat saudara hidup takut akan Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, maka saudara akan menerima hikmat Tuhan. Nah, hikmat Tuhan ini melebihi daripada hikmat manusia. Mungkin saudara sedang mengalami kebuntuan secara ekonomi, kebuntuan di dalam menghadapi persoalan hidup, kebuntuan di dalam masalah kesehatan, kebuntuan di dalam apapun yang saudara sedang hadapi saat-saat ini. Ada satu hal yang bisa menjawab semuanya itu, yaitu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itulah yang membuat kita bisa melihat sudut-sudut pandang yang lain dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Banyak orang Kristen mengalami frustasi. Banyak orang Kristen mengalami titik jenuh di dalam kerohaniannya, di dalam kehidupannya, di dalam mengiring Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang Kristen yang akhirnya menyerah, pasrah, bahkan tidak sedikit orang Kristen yang akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus, pindah ke agama yang lain. Karena apa? Karena dia merasa mengikuti Yesus itu sulit, tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan. Padahal jawabannya apa, Bapak Ibu? Karena dia tidak memiliki hikmat Allah. Karena yang dimiliki selama ini ternyata hikmatnya adalah hikmat manusia. Saudara, hikmat Allah itu melebihi daripada hikmat Allah. Hikmat Allah itu melebihi daripada hikmat manusia. Sekali lagi, hikmat Allah itu melebihi daripada hikmat manusia. Yang mengerti, yang percaya katakan amin.